wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat PHCA Jamaluddin BA selaku Pembina Yayasan Tarbiyah Mubin, yang kami hormati PHC Anas Aziz selaku Ketua Yayasan Tarbiyah Mubin, yang kami hormati PHC Ahmad Kasban Sarkawi LCMS Al-Hafid selaku Mudir Pondok Pesantren Islam Fikri, yang kami hormati Bapak Dr. Andes Rengri Zuhri selaku Kepala SMP Islam Fikri, dan yang kami hormati kepada Bapak Ibu wali santri baru SMP Islam Fikri serta anak-anak sekalian, siswa-siswi ataupun santriwati SMP Islam Fikri yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan hari ini kami baru bisa bertatap muka melalui Zoom. Mudah-mudahan dengan pertemuan hari ini menambah semangat kita, menambah iman kita, dan insya Allah mudah-mudahan sampai yang akan datang. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini yang sudah hadir sudah lebih ya dari perkiraan. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti apa yang kami sampaikan pada kesempatan hari ini Allah selalu memberikan kemudahan bagi kita semuanya. Yang kedua, selawat serta salam tetap terserahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya yang senantiasa istiqomah di jalannya. Untuk menyingkat waktu, marilah Bapak Ibu dan putra putri SMP Islam Fikri santri baru yang pada kesempatan hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk keberkahan pada kesempatan hari ini, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Anda Nibras. Kepada Mas Nibras, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasim mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Natslu alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumi yu'minun. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha
وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يهذرون وأوحينا إلى موسى أن أرضيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukur kepada Mas Nibras yang telah membaca ayat suci Al-Quran. Semoga dengan bacaan tadi bisa menambah iman dan takwa pada kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kami lanjutkan, kami mohon kepada Bapak Ibu untuk bisa memberikan respon apabila suara kami jelas ataupun tidak, mohon bisa acungkan seandainya jelas. Yang belum memberikan nama putra putrinya nggih, bisa masih ada tertulis nomor HP merek HP yang belum bisa diberikan namanya. Dalam proses kami akan memberikan absen kehadiran. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan respon pada kami. Selanjutnya adalah sambutan. Dalam hal ini sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan kepada beliau Ahmad Mutakin STP. Kepada Ustadz Ahmad Mutakin kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Jamaluddin BA selaku Pembina Yayasan Tarbiyatul Mukmin. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Anas Ayis selaku Ketua Yayasan Tarbiyatul Mukmin. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Kasban Syarqawi selaku Mudir Pondok Pesantren Ihsanul Fikri. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Hanifuddin Zuhri selaku Kepala SMPT Ihsanul Fikri. Seluruh Bapak Ibu wali santri yang insya Allah sebentar lagi akan betul-betul menjadi wali santri. Sekarang kelas 6, sebentar lagi insya Allah menjadi kelas 7 SMPT Ihsanul Fikri. Dan seluruh anak-anakku, para santri baru yang insya Allah sebentar lagi kita akan dipertemukan oleh Allah di pondok kita tercinta, SMPT Ihsanul Fikri Bukit Magelang. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini, marilah bersama-sama kita panjatkan rasa syukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita setelah sekian lama penantian
Ustadz, kapan ini kami datangnya ke pondok? Ustadz, ini apa yang harus kami beli? Sekian banyak pertanyaan-pertanyaan kegalauan. Alhamdulillah hari ini, insya Allah sore ini akan kita jawab bersama-sama. Semoga dengan pertemuan yang baik pada sore hari ini terlimpah berkah. Ada tambahan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk proses pendidikan anak-anak kita yang besok insya Allah di pertengahan bulan Juli akan kita mulai sebuah proses panjang dan semoga proses panjang tadi terlimpah berkah dari Allah. Ibu bapak dan juga anak-anakku santri baru SMP Ihsanul Fikri rahimahullah, izinkan kami pada kesempatan yang baik ini untuk mewakili Bapak Kepala Sekolah yang insya Allah beliau akan memberikan sambutan di beberapa hari Zoom terakhir Fikri. Untuk kali ini beliau memberikan amanah kepada kami untuk menyapa Bapak Ibu dan juga anak-anakku semuanya. Ada beberapa hal yang ingin sekali kami sampaikan kepada khususnya kepada anak-anak kami yang hari ini masih berada di rumah masing-masing. Mas-mas, mbak-mbak, hari ini kalian berada di rumah masing-masing. Insya Allah hanya dalam hitungan ini apa ini? Ini sisa ini ya, karena ini sekarang bulan Mei, besok bulan Juni, besoknya lagi bulan Juli. Sisa. Hanya tinggal waktu yang sangat singkat. Insya Allah kesepian kalian di rumah akan berubah menjadi sebuah kegembiraan, akan berubah menjadi sebuah kebahagiaan ketika kita akan bertemu dengan teman-teman baru, tidak hanya dari satu sekolah, tidak hanya dari satu kabupaten, akan tapi insya Allah nanti di pertengahan Juli Allah akan mempertemukan kita semuanya dengan teman-teman baru dari penjuru Nusantara. Ada dari Papua, ada dari Kalimantan, ada dari sekian banyak pulau yang insya Allah akan Allah perjalankan pada sebuah titik yang penuh berkah insya Allah, namanya Pondok Pesantren Ihsanul Fikri. Oleh karena itu anak-anakku jangan galau, jangan bingung, karena waktu itu hanya tinggal menunggu 2 jari ini ya, Juni dan Juli. Waktu yang sangat cepat ya. Kayak kemarin barusan kita memulai sholat tarawih, ternyata tiba-tiba sudah harus lebaran. 1 bulan kan cepat sekali. Kalau kemudian kita bicara 2 bulan sebelum kita masuk ke pondok, artinya waktu yang sangat cepat. Oleh karena itu, marilah Ustadz Mutakin mengajak kepada anak-anakku santri baru, ayo pada sore hari ini kita fokus beberapa menit atau beberapa jam ke depan fokus kepada acara pada hari ini. Nah, anak-anakku semuanya, ada hal penting yang adalah luruskan niat ya, kuatkan tekad karena besok kamu ke Magelang bulan Juli itu insya Allah kamu akan datang ke Pondok Pesantren Ihsanul Fikri, tidak hanya datang 1 malam kayak nginep di hotel atau nginep di homestay, akan tapi besok pertengahan Juli kamu masuk kepada sebuah kehidupan baru, kehidupan yang butuh sebuah kesungguhan, kehidupan yang nantinya akan membutuhkan sekian banyak persen waktu hidupmu, yang minimalnya di SMP insya Allah 3 tahun, nanti tambah lagi di SMA IT ada 3 tahun, tambah lagi kalau kamu semakin sayang kepada Ihsanul Fikri, tambah masuk ke sekolah tinggi Ihsanul Fikri, tambah 4 tahun, artinya 10 tahun hidupmu insya Allah di Ihsanul Fikri. Itu adalah sesuatu yang luar biasa sekali. Oleh karena itu, yang pertama paling penting adalah hari ini, luruskan niat. Oh, besok kamu akan berjuang, besok kamu akan sungguh-sungguh menuntut ilmu yang dengan kesungguhan tadi, kita berharap turunnya ridho dari Allah untuk hari-hari kita di dunia dan juga hari-hari kita di akhirat. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajah. Bahwasanya Allah pasti ya, Allah pasti akan meninggikan derajat bagi orang-orang yang berilmu. Maka luar biasa apresiasi bagi anak-anakku semuanya yang sudah memilih Pondok Pesantren Ihsanul Fikri, SMIT Ihsanul Fikri, untuk satu kata namanya thalabul ilmi. Kami sangat salut, kami sangat bangga. Semoga niat kamu tadi dicatat oleh Allah menjadi sebuah niat yang baik, niat yang nantinya akan menjadi fondasi sukses kamu dalam menjalani aktivitas hari-hari yang cukup menyenangkan, yang cukup penuh warna-warni di Ihsanul Fikri, dan insya Allah kita akan rajut sebuah sejarah emas sukses kamu untuk masa depan melalui namanya fondasi pembelajaran pendidikan di SMP IT. Itu ya.
Yang pertama harus kamu luruskan niat dan kamu kuatkan niat pondasi awal bahwasanya ketika kita pondok pesantren Ihsanul Fikri hanya untuk mengharap ridho Allah, maka niscaya nanti Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap apapun yang kita hadapi, ujian-ujian dari sekolah, kemudian nanti mungkin bisa jadi nanti akan menemui hal-hal keseruan-keseruan. Wah, harus antri. Nggak masalah, kan niat kita di Ihsanul Fikri adalah untuk mengharap ridho Allah. Kita antri, niatnya bismillah, antri di kamar mandi, misalnya harus antri. Kita niatnya bismillah, kita datang ke pondok adalah untuk mengharap ridho Allah, maka antri kita di pondok adalah sebuah catatan ibadah. Antri kita di mau ambil makan gitu, itu juga sebuah ibadah. Kemudian kita bangun pagi-pagi untuk sholat tahajud, jam 3 atau jam setengah 4 kita bangun untuk tahajud, itu juga sebuah catatan ibadah sendiri. Pagi-pagi jam 6 kita apel pagi, kemudian ada Quran time, itu juga sebuah catatan ibadah. Nanti sore ada ekstrakurikuler, panahan, sepak bola, menulis, dan macam-macam ekstrakurikuler. Kalau kemudian kamu masih ingat pada tujuan kenapa kamu masuk Ihsanul Fikri, yaitu hanya untuk mengharap ridha Allah, maka seluruh 24 jam hidup kamu setiap hari di Ihsanul Fikri insya Allah tercatat menjadi sebuah catatan amal ibadah. Nah, kalau niatan kita adalah datang ke Ihsanul Fikri adalah untuk ibadah, adalah untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yakinlah sukses sudah kamu pegang, ya. Masa depan sukses kamu di dunia maupun masa depan sukses kamu di akhirat sudah kamu pegang tiketnya sejak sekarang, ya. Maka yang pertama Ustadz ingatkan kepada kalian semuanya, luruskan niat, kuatkan semangat, datang ke Ihsanul Fikri adalah untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama ya, mas-mas mbak-mbak santri baru. Kemudian yang kedua untuk anak-anakku semua santri baru yang jumlahnya 256 santri baru SMT Ihsanul Fikri. Jumlah yang luar biasa yang insya Allah nantinya akan berbuah menjadi pribadi-pribadi yang menjadikan orang tuanya senang, orang tuanya ridho, dan ketika orang tua ridho pada dirimu, ridhollahu fi ridhol walidaini, maka Allah akan menurunkan ridho pada dirimu. Orang tuamu sudah ridho pada dirimu, maka Allah akan menurunkan ridho pada dirimu. Oke, yang kedua adalah untuk anak-anakku semuanya, dan juga mohon maaf kepada Bapak Ibu, mumpung masih ada waktu 2 bulan, silahkan setiap hari bangun terus sebuah keikhlasan, ya, dipasrahkan semuanya, bahwa sebentar lagi nanti di rumah berkurang 1 anggota keluarga, ya. Kalau putra panjenengan ada 1, kok satu-satunya harus datang ke Ihsanul Fikri untuk thalabul ilmi, pasrahkan aja sama Allah. Pasti Allah nantinya akan memberikan ketenangan, ya. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kita di rumah kehilangan 1 anak untuk berjuang nyantri di Ihsanul Fikri, maka hakikatnya sebenarnya kita sedang menabung sebuah kegembiraan luar biasa yang nantinya pasti akan kita temui di akhirat kelak. Karena kita sedang menginvestasikan masa depan terbaik untuk anak kita dan menginvestasikan masa depan terbaik untuk keluarga kita. Karena insya Allah kedatangan anak kita ke Ihsanul Fikri adalah untuk berganti gelar, ya, yaitu insya Allah akan menjadi ahlul Quran yang nantinya akan membawa kebaikan-kebaikan Al-Quran dalam kehidupan kita, kehidupan keluarga kita. Jadi tidak usah galau Bapak Ibu yang putranya 1 atau putranya 2 atau putranya 3, kok besok salah satunya harus datang ke Ihsanul Fikri, nggak usah bingung, ya, nggak usah bingung. Nambah lagi. Enggak ya, maksud kami yang terpenting sekarang adalah bangun terus latihan keikhlasan, latihan kepasrahan. Perlu kami sampaikan apa adanya dari sekarang ya Bapak Ibu, biar Bapak-bapak khususnya ya, kepada Bapak-bapak atau bahkan simbahnya ya, mohon simbah juga tetap perlu dikondisikan. Agar kemudian nanti ketika 2 bulan lagi proses kedatangan santri ke sini, nanti ada proses perpisahan anak dengan orang tua. Biasanya kemarin sih ada nangis-nangis, tapi mungkin nangisnya hanya 5 menit atau 10 menit.
Jangan sampai nanti ketika anak sudah dipasrahin ke pondok, tiba-tiba 1 pekan, oh di rumah sepi ya. Ternyata sang ayahnya nggak kuat. Udah mama kita pulang, kita jemput aja anak kita cabut aja dari pondok, saya kesepian gitu. Jangan sampai terjadi seperti itu, karena dulu pernah ada beberapa kasus, ada ayahnya yang nggak kuat, anaknya di sini udah main bola, udah ngaji, udah seneng-seneng, dicabut tuh anak sama orang tuanya, dibawa pulang. Ada lagi kasus yang lain, anaknya di sini udah enak, udah punya banyak teman, simbahnya nggak tega, ya karena anaknya di sini nyuci, anaknya di sini harus qiyamul lail, tahajud, orang simbahnya nggak tega, akhirnya si cucunya diambil, nggak jadi mondok. Oleh karena itu, mumpung masih ada 2 bulan, monggo bisa dikondisikan dari sekarang, yaitu tentang latihan keikhlasan, latihan kepasrahan. Udah pasrahin aja sama Allah, pasti nanti kita akan tenang hati kita, dan kita pasti akan mendapatkan ganti yang lebih baik, yaitu kebahagiaan dalam bentuk yang lain. Karena kita yakin anak kita di pondok insya Allah sedang ngaji. Kita yakin anak kita di pondok sedang belajar Al-Quran, sedang belajar tentang ilmu-ilmu yang penting untuk masa depan dia. Kita yakin insya Allah anak kita di pondok sedang sholat tahajud, sholat duha, sedang puasa. Maka itulah kebahagiaan yang hakiki. Ya, monggo yang kedua ini untuk semuanya, untuk keluarga besar khususnya, bangun terus keikhlasan dari sekarang. Dipasrahkan semuanya aja sama Allah. Kemudian yang ketiga, khususnya untuk anak-anakku, anak-anakku santri putra 128 santri putra, 128 santri putri, tolong catat dari sekarang kamu perlu latihan ya, latihan yang ringan-ringan aja. Misalnya latihan nyuci bajumu sendiri. Oh syukur kalau kamu mau hebat keren, udah mah papa tak cuciin gitu. Oh itu keren banget. Lah gimana nyucinya, tinggal pencet. Wah, itu keren ya. Tapi boleh kamu latihan nyuci di rumah pakai tangan ya. Nanti di Ihsanul Fikri begitu kamu datang ke pondok, memang ada laundry, tapi anak-anak kami ajari. Nanti begitu nyampe pondok, insya Allah ada namanya PLSA atau MOS orientasi, diajari cara nyuci, diajari cara nyetrika, diajari cara nata baju. Nah ini mumpung kalian berada di rumah, mungkin mamahnya, mungkin bundanya atau uminya bisa mulai sekarang pelan-pelan ngajari tentang hal-hal yang sifatnya adalah kemandirian, tentang kerapian, tentang kedisiplinan, dan lain-lain, mungkin biasa mulai dibiasakan dari sekarang. Dan yang tidak kalah penting, yang nomor selanjutnya adalah anak-anakku, bahwa besok itu adalah perjalanan luar biasa ya, perjalanan suci untuk mengharap ridho ilahi. Maka mumpung 2 bulan kamu masih di rumah, monggo kepada para ayah bisa mulai ngajak dari sekarang, membiasakan anaknya diajak bareng-bareng jamaah di masjid. Syukur bisa dilatih keberaniannya, le adzan, le komat ini, masjid ya. Nggak apa-apa, mulai dibiasakan. Intinya adalah anak mulai dibiasakan untuk senang terhadap nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai ibadah. Anak dibiasakan untuk senang dengan hal-hal yang nantinya akan mendatangkan ridho dari Allah. Karena di pondok, insya Allah, kita biasakan anak-anak dengan kebiasaan-kebiasaan atau aktivitas-aktivitas ibadah kepada Allah. Salah satunya adalah sholat jamaah wajib di masjid. Termasuk untuk yang putri, kita juga menyediakan masjid putri, sehingga anak-anak putri sholatnya juga tetap di masjid. Latihan sholat fardu, ya, sholat duhur, maghrib, isya, subuh, silakan mulai dilatih untuk sholat jamaah. Syukur bagi bisa, syukur bagi bahasa Indonesianya apa ya? Alhamdulillah lagi kalau misalnya Bapak atau Ibu berkenan untuk membersamai anak-anak untuk tilawah atau tadarus Quran, membersamai anak untuk sholat duha, untuk sholat tahajud, itu luar biasa sekali. Sehingga nanti ketika anak-anak bersama teman-temannya di pertengahan Juli datang ke pondok, anak sudah ringan gitu ya, sudah terbiasa. Itu monggo dicatat dan bisa dijalankan nggih. Mulai kapan Ustaz? Monggo bisa mulai dari nanti maghrib boleh ya. Terus latihan kemandirian sudah, latihan ibadah, puasa ya. Di sini ada program bersama-sama Ustadz, bersama-sama guru, para santri ada puasa sunnah. Ini anak-anak hari-hari ini sedang puasa sunnah Syawal 6 hari. Setelah kemarin pada Lebaran, liburan di rumah,
Ini anak-anak kelas 7, 8, 9 sedang ada program puasa Syawal bersama-sama di Pondok Pesantren Ihsanul Fikri. Monggo karena di Ihsanul Fikri juga ada program puasa sunnah Senin Kamis. Di rumah monggo anak-anak bisa mulai dibiasakan terkadang Senin atau Kamis atau boleh syukur di SD sudah ada program seperti itu, monggo bisa disemangati lagi. Tapi pelan-pelan ya Bapak Ibu, jangan langsung jelek gitu ya, langsung wah sisan tak sisan latihan poson Daud gitu ya. Nanti kalau anaknya belum siap malah kasihan gitu. Pelan-pelan dari hal-hal yang ringan-ringan dulu. Karena di Pondok Pesantren Ihsanul Fikri programnya adalah puasanya puasa Senin Kamis. Meskipun ada sebagian dari mas-mas, mbak-mbak itu yang memiliki inisiatif untuk puasa Daud dari pondok tetap memperbolehkan. Kemudian nomor 5 yang tidak kalah penting, monggo anak-anakku, Bapak Ibu, monggo mulai dilatih tentang ya interaksi sosial. Jadi anak-anak yang mungkin bisa jadi terlalu pendiam atau apa, monggo mulai dilatih untuk bisa lebih cair, lebih terbuka lagi dalam membangun komunikasi dengan teman-temannya, entah itu di sekolah ataupun di rumah. Karena mau tidak mau dia ketika di pondok, kamarnya itu jumlahnya banyak ya. Satu penghuni kamar itu sekitar ada yang ya sekitar 15-an lah sekitar itu gitu. Tapi tidak ada namanya kamar VIP yang hanya dihuni oleh putra ninjenengan saja, tidak ada gitu. Oleh karena itu, kemampuan berinteraksi dengan temannya itu menjadi hal yang sangat penting di sini. Misalnya kita melihat anakku yang di rumah masih sok egois gitu ya, tidak mau berbagi, senangnya menang sendiri, sombong kayak gitu, tolong itu pelan-pelan coba diperbaiki, karena mau tidak mau nanti kamu di pesantren harus sering berbagi dengan temanmu, harus selalu baik hati, gitu ya, nggak boleh egois, nggak boleh sombong, karena kita datang ke Ihsanul Fikri bareng-bareng untuk mencapai sukses dunia dan sukses akhirat, gitu. Kalau misalnya ada dari kalian masih suka usil dengan temennya gitu ya, nah tolong itu hal-hal yang kelucuan-kelucuan tadi tolong bisa kamu pelan-pelan kamu kurangi, karena nanti kamu datang ke Ihsanul Fikri itu seragamnya sudah putih biru, bukan merah putih lagi ya, bukan seragam SD lagi, tapi yang kamu pakai nanti di kelas 7 adalah sudah putih biru, alias kamu sudah santri SMP. Kamu nanti sudah menjadi anak yang lebih dewasa. Hal-hal yang sifatnya mainan-mainan, permainan, guyonan, atau bahkan hal-hal yang kurang bagus yang biasa dilakukan oleh sebagian anak-anak SD, tolong itu ditinggalkan. Fokuslah menjadi anak yang lebih dewasa, seperti itu. Monggo itu nanti menderek kepada ayah bunda, itu bisa mulai diingatkan lagi dalam kondisi fresh gitu ya. Semuanya sudah dalam kondisi yang terbaik, penuh semangat, dan fokus kepada kebaikan-kebaikan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bahwa kemarin kita semuanya, seluruh guru, seluruh santri, dan seluruh orang tua di masing-masing rumah kalian, semuanya sudah dilatih langsung oleh Allah untuk bersama-sama mencintai Al-Quran melalui sampai nanti seterusnya ya, silahkan kamu bisa meningkatkan aktivitas kebersamaanmu dengan Al-Quran, rajin ngajinya, syukur bisa bareng-bareng dengan keluarga, itu luar biasa. Kalau sekarang baru terbiasa sehari 1 halaman gitu ya, ya besok berarti ditingkatkan. Setelah ikut Zoom ini berarti kalau sekarang 1 hari 1 halaman, berarti besok 1 hari 1 lembar. Besoknya lagi nambah lagi, sehingga kecintaan anak bersama Al-Quran itu makin lama makin terpupuk bagus gitu. Sehingga nanti ketika datang ke Ihsanul Fikri, ada pelajaran Al-Quran, ada pelajaran tahsin tahfidz, yang ada adalah sebuah kecintaan. Bukan tidak merasa, oh kok di sini ada menghafal ya, waduh gimana gitu ya. Tapi begitu nanti kamu datang ke Ihsanul Fikri, kalau kamu di rumah
selama 2 bulan ini kamu sudah sungguh-sungguh mencintai Al-Quran, bersama Al-Quran, nyaman dalam membaca, nyaman dalam menghafal, insya Allah nanti ketika di Ihsanul Fikri kamu akan merasa lebih enjoy, lebih senang, dan bisa menikmati. Itu, kemudian yang terakhir, monggo nanti bisa persiapan perlengkapan sedetail mungkin ya, sedetail mungkin. Baju yang harus dibawa apa, ya nanti aturan-aturan juga tetap perlu dicermati sebaik mungkin kaitannya dengan barang bawaan dan lain-lainnya. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh bagian keasramaan. Gitu. Jangan sampai hal yang paling penting, misalnya apa ya, obat tertentu karena punya riwayat penyakit tertentu kok sampai kelupaan nanti malah kasihan. Meskipun di sini di Ihsanul Fikri ada poskes tren, ada pos kesehatan tren, ada perawat insya Allah membersamai anak-anak siang malam di bawah pengawasan dokter. Tapi alangkah lebih baiknya untuk hal yang sifatnya pribadi dan penting jangan sampai terlupa. Seperti itu. Boleh kok nanti bawa fotonya ayah, fotonya ibu juga boleh gitu ya. Tapi yang pasti tolong dari sekarang semuanya harus memberikan jawaban ketenangan adalah Allah. Anak-anakku di pondok merasa kangen sama rumah gitu ya. Tapi kalau kamu masih ingat niatmu ke pondok adalah untuk mencari ridho Allah, pasti nanti kamu akan tetap diberikan ketenangan oleh Allah. Tidak akan galau, tidak akan nangis yang ekstrim gitu, yang mengerikan nangisnya, tapi kamu akan semakin tenang. Kamu rindu, kamu jawab dengan doa. Doain orang tua itu kan luar biasa. Gitu. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, anak-anakku. Insya Allah kita akan ketemu di Pesantren Ihsanul Fikri di pertengahan bulan Juli ya. Nanti Ustaz tunggu di sini. Siapkan hal-hal tadi, 6 hal tadi, 2 bulan terakhir ini di rumah. Mohon ayah bunda bisa membersamai proses ini sebaik mungkin, sehingga insya Allah nanti kita ketemu sudah dalam kondisi prima ya. Kondisi semangat, kondisi siap sukses gitu. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Bila ada kekurangannya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasih kepada Ustadz Ahmad Mutakin yang telah memberikan sambutan dan pengarahannya, sekaligus memberikan satu gambaran terkait dengan Pondok Pesantren Ihsanul Fikri. Mungkin tadi baru 10 menit ya terkait dengan Ihsanul Fikri. Mohon nanti putra putrinya bisa disiapkan di rumah selama 2 bulan ke depan. Insya Allah nanti untuk hadir ke sini bisa lebih siap lagi. Selanjutnya nanti adalah paparan yang akan disampaikan oleh beliau, Kepala Asrama. Tapi mohon maaf kepada Bapak Ibu, untuk link kehadiran sudah kami kirimkan lewat chatting Zoom. Gitu. Jadi tidak kami kirimkan lewat, nanti bisa diisi linknya, silakan untuk mengisi kehadirannya. Selanjutnya adalah paparan dan sosialisasi kedatangan santri baru, sekaligus nanti perlengkapan apa saja yang harus disiapkan. Insya Allah nanti juga akan kami kirimkan, tapi alangkah baiknya Bapak Ibu bisa menulis apa saja yang perlu disiapkan. Kepada beliau Ustadz Khairul Basoir MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah nabiyya ba'da.
Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Dr. Aris Hanifuddin Zuhri, yang kami hormati Bapak Ahmad Mutakin selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan, yang kami hormati Bapak Soleh Abdurrahman selaku Waka Humas, dan Bapak Ibu serta anak-anakku kelas 7 tahun pelajaran 2023-2024 yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim, turut berbahagia kami di sini dapat bermujaah walaupun hanya sebatas melalui pertemuan virtual melalui aplikasi Zoom ini. Semoga Bapak Ibu serta Ananda tidak mengurangi esensi dari silaturahim kita pada pertemuan ini. Mumpung masih suasana bulan Syawal, kami pribadi menyampaikan mohon maaf lahir batin, selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1444 Hijriah. Mohon maaf Bapak Ibu serta anak-anak semua, kami deg-degan di sini dan turut berbahagia juga karena insya Allah akan tadi yang seperti Pak Takin sampaikan, masih dalam hitungan beberapa bulan lagi kita insya Allah akan berjumpa di Ihsanul Fikri. Kita akan, saya bahagia karena akan bertemu dengan calon-calon pemimpin masa depan, seperti itu. Mohon izin untuk kami menyampaikan insya Allah ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, dan ini juga kami mewakili dari bagian asrama yang akhwat, karena Bu Emanasi Moralita Emanasi belum bisa hadir dalam pertemuan Zoom virtual ini. Langsung saja, nanti mohon disiapkan alat tulisnya, kira-kira hal-hal penting atau poin-poin apa saja yang perlu dipersiapkan oleh Ananda, seperti itu. Bismillah. Untuk jadwal kedatangan santri baru, insya Allah sudah ditentukan, yakni hari Sabtu tanggal 15 Juli tahun 2023. Untuk jamnya dimulai jam 7. Tempatnya yang di dress code khususnya Ananda, karena setelah Ananda sampai di pondok pesantren, insya Allah nanti akan ada penyambutan oleh bagian pondok pesantren dan juga sekolah, seperti itu, yang disebut namanya khutbah ta'aruf, yang insya Allah akan dilaksanakan di Gedung Olahraga Haji Asy'ari Ihsanul Fikri. Kemudian ada beberapa perlengkapan pribadi yang sudah termasuk dalam uang perlengkapan yang sudah dibayarkan. Yang pertama adalah 1 gayung, kemudian botol air minum, kemudian 1 buah piring melamin, kemudian ada ember,
dan tutup ember, sudah ada tutup embernya, kemudian gelas plastik, kemudian ada rak plastik ya. Ini mohon maaf ini salah ketik, mereknya Valencia gitu. Rak plastik, rak bahannya plastik. Kemudian satu set hanger, mohon maaf yang coret-coret niki. Nggih. Mohon maaf sebentar. Ya. Selanjutnya termos. Termosnya terbuat dari bahan stainless. Stainless, ukurannya 500 ml. Kemudian yang berikutnya adalah sendok plus garpu, satu set. Kemudian kasur busa ukuran 200 cm kali 80 cm. Yang berikutnya adalah bantal dan guling, kemudian spray untuk kasur, kemudian sarung bantal dan guling, serta seragam dari sepatu sampai topi, satu set. Dan selanjutnya adalah buku paket untuk pelajaran di kelas 7. Nah, kemudian untuk perlengkapan yang ada di masing-masing kamar, insya Allah akan disediakan, ini namanya bahasa Inggris ya, apa namanya? Tempat minum yang ukuran besar bisa menampung 10 liter, terbuat dari plastik. Bahasa Inggrisnya ini drink jar. Kalau di anak-anak biasanya dikenal dengan jumbo. Gitu. Saya juga kurang tahu apakah dulu ada mereknya jumbo seperti itu. Nah, kemudian ada satu buah setrika, dan selanjutnya di depan kamar insya Allah disediakan tong sampah bisa menampung 150 liter. Ini karet rumputnya masih Pak Soleh. Mohon maaf untuk karet rumput ini tidak termasuk, tidak termasuk. Yang berikutnya jam dinding, selanjutnya kaca cermin, yang berikutnya almari, dan selanjutnya adalah tempat tidur. Untuk tempat tidur yang disediakan ada beberapa yang masih terbuat dari kayu, untuk tempat tidurnya tempat tidur susun tingkat 2 orang seperti itu. Nah, nanti mohon maaf, insya Allah kita akan beralih ke tempat tidur yang terbuat dari besi yang insya Allah lebih kokoh. Namun kita baru masa peralihan sehingga mungkin belum semua dapat terfasilitasi untuk Ananda yang mendapatkan tempat tidur yang dari besi ataupun ada yang masih menggunakan dari kayu seperti itu. Dan yang berikutnya adalah almari. Almari ini satu buah lemari memiliki 2 sisi, ada kanan dan kiri. Nanti untuk satu siswa biasanya mendapatkan 1 slot di bagian kanan atau kiri seperti itu. Dan insya Allah ketika datang ke Ihsanul Fikri nanti kita sudah memberikan label, si fulan lemarinya ini, si fulan tempat tidurnya ini, seperti itu. Nah, bagi yang berikutnya mohon.
kemudian untuk perlengkapan asrama dan sekolah, nah ini yang mungkin perlu disediakan atau dibawa dari rumah, dan mohon maaf ada beberapa pembatasan-pembatasan yang perlu kami lakukan karena untuk supaya di kamar itu ada ruang yang cukup, jadi supaya anak-anak tidak membawa banyak barang sehingga ruang gerak dari Ananda nanti bisa berkurang seperti itu. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, bahwa rak laki boleh tidak, mohon maaf, untuk membawa rak lagi untuk rak tambahan belum diizinkan, karena seperti yang kami sampaikan tadi, karena akan mengurangi ruang gerak dari Ananda begitu. Oke, kemudian untuk perlengkapan asrama dan sekolah yang perlu disediakan atau diadakan pribadi, yang pertama adalah 2 setel baju hitam putih untuk kegiatan PLSA atau yang dulu bahasanya masa orientasi nggih, sekarang dikenal dengan PLSA, pengenalan lingkungan sekolah dan asrama. Yang berikutnya untuk pakaian bebas yaitu 5 setel, dan selanjutnya 3 baju muslim, gamis, peci, sarung untuk putra. Nah, karena ketika di masjid khususnya untuk sholat maghrib, isya, dan subuh itu santri diwajibkan untuk memakai pakaian muslim atau gamis dan memakai peci seperti itu. Selanjutnya untuk putri ini jilbab maksimal 5 buah, kaos kaki, dan alat sholat. Yang berikutnya adalah baju batik bebas. Nah, ini kalau ada kegiatan-kegiatan yang mewajibkan memakai baju batik seperti itu. Selanjutnya adalah perlengkapan alat tulis, pulpen, pensil. Selanjutnya Al-Quran terjemahan, sendok dan gelas. Dan yang berikutnya sepatu sekolah warna hitam, sepatu kets, karena yang disediakan dari sekolah sepatu jenisnya pantofel seperti itu. Dan untuk sandal jepit kami mewajibkan warna biru karena tiap generasi kita, maksudnya tiap siswa yang masuk di tahun pelajaran setiap tahunnya itu kami wajibkan warna yang berbeda untuk menghindari sandal yang tertukar seperti itu. Tidak ada kriteria merek serta mohon untuk sandal diberikan nama lengkap secara permanen. Nah, mungkin ada yang kalau kita beli sandal ada fasilitas untuk diukir pakai cutter seperti itu. Tapi kalau mau mengukir sendiri bisa ada tutorialnya mungkin di YouTube, video-videonya seperti itu. Yang selanjutnya untuk perlengkapan mandi yaitu sabun, handuk deterjen, sikat gigi, pasta gigi, dan lain-lain. Obat-obat pribadi jika ada, mungkin ada Ananda yang butuh fasilitas khusus nih, atau mohon maaf ada mungkin sensitif terhadap makanan tertentu seperti itu, yang mungkin bisa dibawakan kalau supaya untuk insya Allah di tempat kami ada pos kesehatan pesantren, tapi Ananda diperkenankan untuk membawa obat-obatan pribadi seperti itu.
Selanjutnya baju hangat, jaket dan selimut karena sekarang mungkin cuacanya tidak menentu, kadang panas sekali siangnya, malamnya bisa jadi hujan, dan beberapa hari di Sanul Fikri kalau pagi sering berkabut seperti itu. Nah, sehingga terkait dengan menjaga kesehatan ini diwajibkan untuk menyediakan baju hangat atau jaket dan selimut khususnya kalau untuk tidur seperti itu. Dan berikutnya adalah meja belajar lipat. Nah, meja belajar lipatnya seperti apa? Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini khususnya diwajibkan untuk kegiatan pembelajaran tahsin tahfidz gitu. Dan untuk belajar Ananda secara umum begitu. Nah, kemudian berikutnya adalah ini ketentuan pakaian. Ketentuan pakaian yang pertama wajib pakaian untuk menutup aurat dengan sempurna dan kaos kaki untuk putri. Kemudian cukup longgar, tidak ketat, tidak celana pensil. Ini untuk baik untuk putra maupun putri. Berikutnya, tidak diperkenankan memakai pakaian berbahan jeans untuk putra dan putri. Tidak diperkenankan memakai celana panjang. Biasanya santri putri wajib memakai rok untuk bagian luarnya. Santri putri boleh membawa kulot maksimal 3 yang dipakai di asrama atau sebagai dalaman rok. Ukuran jilbab minimal 3 jari di atas siku. Jadi dari siku ini lebih 3 jari. Oh, di atas siku ya, 3 jari di atas siku. Yang berikutnya, siswa putri berpakaian rok atau gamis dan wajib memakai dalaman celana panjang. Memberikan identitas nama di semua perlengkapan yang dibawa. Nah, dibordir atau spidol permanen. Nah, mohon maaf Bapak Ibu karena yang kita kelola ada Ananda dari kelas 7, 8 maupun kelas 9 dan kelas masing-masing kelasnya itu jumlahnya ada untuk putra sekitar 120-an, yang putri juga 120-an untuk tiap jenjangnya, maka ini merupakan hal yang penting kami tekankan untuk menghindari perlengkapan yang hilang seperti itu. Atau mungkin karena naruhnya teledor tertinggal di mana sehingga ketika ada namanya dapat teridentifikasi. Baik maupun pakaian ketika dijemur, kena angin, jatuh, kalau ada identitasnya insya Allah bisa diidentifikasi seperti itu. Kemudian ada beberapa peralatan yang tidak diperkenankan untuk dibawa. Yang pertama adalah peralatan elektronik, handphone, pemanas air, smartwatch, jam pintar, jam, dan lain-lain. Yang berikutnya, mainan yang berbau judi dan tidak mendidik. Nah, sebagian besar mainan-mainan kartu itu tidak diperkenankan di Sanul Fikri.
Berikutnya bacaan yang tidak mendidik, tidak islami, komik yang tidak islami, novel, dan lain-lain. Kemudian loker pakaian, karena insya Allah sudah disediakan almari oleh sekolah dengan ukuran yang tertentu. Dan berikutnya adalah celana pendek di atas lutut, itu tidak diperkenankan dibawa baik santri putra maupun santri putri. Dan yang berikutnya adalah hewan peliharaan. Ya, khawatirnya tidak jadi sekolah malah ngurusi hewan peliharaan seperti itu. Nah, ini mohon maaf agak banyak ya, karena untuk santri putri yang pertama adalah menutup aurat dengan sempurna, cukup longgar, tidak ketat dan tidak transparan, panjang baju atasan jenisnya kemeja, blus atau kaos, minimal 1 jengkal di atas lutut dan berlengan panjang. Jadi untuk kemeja diwajibkan berlengan panjang dan panjangnya itu 1 jengkal di atas lutut untuk bagian bawahnya. Yang berikutnya, bawah digunakan sebagai pakaian dalam, sebagai saat memakai gamis dan rok. Kegiatan di kelas menggunakan seragam lengkap dan rapi, pakaian hitam putih atau muslim berjas, dilarang kelas memodifikasi atau mengecilkan seragam. Jilbab seragam wajib diikat dan memakai ciput. Jilbab minimal L dan pastikan panjang depan sepusar dan bagian samping sesiku tergantung bentuk badan, tetapi tidak boleh kecil dari L. Jika memakai jilbab segi 4, minimal ukurannya 120 kali 120 cm, tidak transparan. Di dalam asrama siswa harus mengenakan kaos lengan panjang dan celana panjang, bukan legging, saat berada di asrama, kecuali di dalam kamar. Nah, untuk gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini saat di dalam kamar yang tidak mengenakan jilbab ini, kemudian yang satunya adalah ketika di luar kamar. Kami lanjutkan. Kemudian ada selain barang yang tidak bahan dibawa atau barang-barang ilegal. Yang pertama, baju dan celana ketat, baik putra maupun putri. Kemudian baju pendek, lengan pendek maksudnya. Untuk putri, celana pendek untuk putra dan putri. Yang berikutnya, gelang persahabatan, percintaan, permusuhan. Tidak boleh. Jilbab di bawah L tadi yang sudah disebutkan, kaos dan atasan di atas pantat. Segala pernak-pernik Korea, baik putra maupun putri.
Nah, kemudian yang berikutnya untuk ketentuan barang elektronik tadi ya, yang disebutkan di awal, ada dan lain-lain, ini penjelasannya yang lebih lengkap. Alphalink berradio atau ber-MP3 itu tidak diperkenankan. Kemudian charger untuk center dianjurkan atau diwajibkan center yang bukan dicas tapi pakai baterai. Kemudian headset, pemanas, berikutnya pemanas, kemudian kamera, kipas bercharger. Kalau kipas anginnya pakai tangan, digerakkan pakai tangan boleh. Untuk berikutnya laptop, MP3, musik box, power bank, dan setrika. Untuk setrika insya Allah sudah disediakan dari sekolah. Nah, kemudian untuk makanan, makanan yang tidak diperkenankan adalah bon cabe di atas 15, level 15. Bon cabe di atas level 15. Kemudian minuman kopi itu tidak diperkenankan supaya Ananda memiliki waktu istirahat yang cukup seperti itu. Yang berikutnya makanan pedas bermicin, selanjutnya mie instan, bubur instan, saus pedas, saus hot pedas. Kemudian parfum yang tidak diperkenankan, kolon, dan parfum laundry, baik putra maupun putri. Nah, kemudian ini khusus santri putri. Putra apalagi ya, seperti itu. Yang pertama adalah BB cream, body cream, deodoran spray, kutek atau henna, lip balm berwarna, lip cream, lip mask, lip scrub, lip serum, lipstick, semir rambut. Nah, itu tidak diperkenankan. Lebih untuk selanjutnya adalah ampul krim day night, Essence, apakah suara saya masih terdengar? Oke. Mungkin seperti itu Bapak Ibu, kurang lebihnya jika di-share di Zoom ini ya Pak? Nggih, Pak Soleh. Nggih. Nggih, monggo langsung di chat mawon, ditulis di chat, mohon maaf, ditulis di chat. Oke, untuk payung dan senter diperkenankan, nggih.
payung, senter, insya Allah diperkenankan. Kemudian ada pertanyaan untuk model komunikasi ketika di pesantren. Insya Allah untuk kita ada penelponan 1 bulan dijatah 2 kali. Kemudian untuk kegiatan penjengukan, insya Allah akan dijadwal untuk jadwalnya menyusul seperti itu, karena perlu disesuaikan dengan bagi agenda baik di sekolah, di pesantren maupun kegiatan lainnya. Kemudian untuk ini ada pertanyaan khususnya untuk saat itu, insya Allah di tiap kamar ada musyrif atau wali kamar, dan itu bertanggung jawab untuk kamar tersebut seperti itu. Dan anak-anak dalam jadwal pelajaran sudah ada penjabarannya, dan insya Allah akan didampingi oleh musyrif atau wali kamar tersebut. Yang berikutnya ada pertanyaan untuk memberikan uang saku untuk berbelanja di pesantren, dapat melalui via transfer gitu. Nanti di siponnya belum itu ya Pak? Sipon belum, dapat melalui rekening yayasan, nanti dapat komunikasi ke wali kelas ataupun ke wali kamar. Bahkan ada beberapa yang mohon maaf kadang menjabri wali kelasnya atau wali kamarnya mau titip uang seperti itu untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Untuk anak-anak mencuci pakaian sendiri tadi beberapa sudah disampaikan oleh Pak Takin. Insya Allah di pondok pesantren ataupun di sekolah ada fasilitas laundry, tapi itu hanya untuk santri yang berkenan untuk jasa tersebut, seperti kita tidak mewajibkannya. Bahkan anak-anak lebih nyaman ketika mencuci sendiri karena untuk kering dan tidaknya bisa dikontrol seperti itu. Kalau untuk laundry ada jadwalnya seperti itu. Nah, kemudian untuk yang belum ukur seragam nanti insya Allah akan dijawab oleh Pak Soleh ya Pak. Oke. Oke, terima kasih. Dan seperti yang kami sampaikan, ini bagi aturan-aturan ini insya Allah sudah dipikirkan oleh banyak orang, ini untuk kebaikan bersama seperti itu. Dan untuk kedisiplinan Ananda baik santri putra maupun santri putri. Untuk batik, pakaian batik atasan gini. Untuk pakaian batik ini atasan, bukan gamis.
Kemudian ada pertanyaan, 2 style baju hitam putih itu maksudnya adalah baju hem lengan panjang. Baju hem lengan panjang warna putih dan celana hitam. Sekali lagi, yang dimaksud style baju hitam putih maksudnya adalah 2 baju hem lengan panjang warna putih dan celana panjang warna hitam. Sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu, ini ada pertanyaan untuk lampu LED emergency yang charger bagaimana? Mohon maaf sekali lagi, untuk lampu senter yang diperkenankan lampu yang menggunakan baterai seperti itu. Untuk yang di charger mohon maaf sekali karena biasanya chargernya kadang disalahgunakan seperti itu. Untuk gelang-gelang kesehatan mohon maaf juga tidak diperkenankan juga Bapak Ibu. Kemudian untuk Ananda yang membawa alat olahraga seperti raket, bola sepak, tali skipping, nanti mohon tetap berkomunikasi dengan wali kelasnya. Insya Allah sebelum kedatangan akan dibagikan plotting untuk wali kelas seperti itu. Untuk materi bisa di-share di grup WA. Mohon maaf seperti nanti akan disampaikan oleh Pak Soleh. Apakah di Ponpes ada laundry misal untuk mencuci spray, selimut? Insya Allah ada, Bapak. Untuk jadwal kunjungan atau menjenguk seperti yang kami sampaikan, insya Allah untuk jadwal dan ketentuannya menyusul. Untuk tempat tidur, apakah ada rolling? Tempat tidur maksudnya tadi kan dipannya susun nah, nanti biasanya nanti bisa dikomunikasikan dengan wali kamarnya kalau ada beberapa permintaan atau ke wali kelas. Mungkin mohon maaf sekali ukuran badan yang besar sehingga anak saya di bawah saja Ustadz, gitu, supaya kalau mau ketika untuk pergerakan atau kegiatan. Untuk pembukaan rekening baru itu ada biaya minimal, uang simpanan minimal kalau tidak salah, dan untuk awalan seperti itu. Kemudian yang berikutnya untuk baju, apakah suara saya masih terdengar Bapak Ibu? Karena sekarang jadwalnya jam 5, biasanya jadwal untuk dari masjid siaran untuk membaca surat Al-Waqiah.
Untuk baju tidur kurang lebih termasuk dalam kaos dan celana panjang tadi nggih yang di bawah. Mohon maaf sekali, khawatirnya semakin banyak barang bawaannya seperti itu. Jadi untuk baju tidur diarahkan untuk baju yang tadi sudah sarankan maksimal setel berapa setelnya. Untuk meja belajar lipat boleh ke atas kayu dan kaki aluminium, insya Allah diperkenankan. Untuk alfaling kamus, insya Allah diperkenankan, karena yang tidak diperkenankan adalah yang berradio atau ber-MP3. Untuk membawa komik Islami, insya Allah diperkenankan, seperti, mohon maaf menyebut, seperti Al-Fatih atau komik Islami lainnya. Oke, untuk sepatu cat warnanya dominan hitam. Oke. Warna dominan hitam, tidak harus penuhnya hitam semua. Nah, kemudian masa karantina awal anak tidak boleh ditelepon atau dijenguk berapa waktunya nggih? Oke, untuk yang sebelum-sebelumnya adalah 1 bulan seperti itu. Kurang lebih 30 hari. Tapi untuk ketentuannya insya Allah nanti akan diinfokan lebih lanjut. Apakah anak-anak boleh dibawakan bekal susu UHT? Insya Allah diperkenankan. Yang tidak diperkenankan adalah makanan basah yang mungkin dalam 2-3 hari sudah basi. Gitu. Ini untuk yang sudah ukur seragam, pripun, karena anaknya sudah nambah tinggi dan kemarin Lebaran ya, ada perubahan. Kita kasih spell. Informasi yang kami terima dari karena jadi dari ukuran yang kemarin sudah diukur, insya Allah sudah dilebihkan seperti itu Ibu Bapak, jadi dilebihkan. Mohon maaf Bapak Ibu, belum bisa menjawab semua pertanyaan dari Bapak Ibu dan Ananda mungkin. Oh ya, ini ada satu lagi kaos yang untuk ikhwan boleh lengan pendek, dan terkait polos atau tidaknya diperkenankan kalau ada gambar atau tulisan tapi tidak berbau sara ataupun yang tidak mendidik ya, seperti tadi yang baik bacaan maupun kurang lebih seperti itu. Mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu dalam pertemuan ini. Mungkin untuk yang berikutnya pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan melalui chat WA atau di kesempatan lainnya seperti itu. Dari kami cukupkan. Hadza fastaghfirullahaladzim. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penuturan pertemuan ini. Ditunggu Bapak Ibu dan Ananda kehadirannya di Ihsanul Fikri. Semoga sampai waktu yang ditentukan nanti kita semua diberikan kesehatan dan oleh Allah diberikan kesempatan untuk bermuajah di Ihsanul Fikri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Syukran kepada Ustaz Ahmad Khairul Baswair yang telah memberikan paparannya terkait dengan persiapan kedatangan dan terkait dengan kedatangan dan perlengkapan apa saja yang harus dibawa. Jadi poin tadi terkait dengan masalah pernak-pernik ya, yang berhubungan dengan masalah bawaan dan seterusnya, mohon bisa disikapi dengan baik, karena di situ sudah kami jelaskan terkait dengan mana yang boleh dibawa, mana yang tidak boleh dibawa. Terus kemudian kepada Bapak Ibu, memang kalau betul-betul belum mengirimkan ukur seragam, mohon nanti bisa dijabri ke kami di nomor kami, segera kami tidak lanjuti kepada pihak tim seragam. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Baswair bahwa terkait dengan seragam sudah dilonggarkan. Bahkan ketika 5 bulan sebelumnya, saat ya Mas kami, ketika awal pengumuman PPDB saat itu sudah kami sampaikan bahwa tolong kepada Bapak Ibu untuk bisa mengukur 5 bulan ke depan sampai dengan bulan Juli begitu. Itu pun dari pihak penjahit sudah kami longgarkan. Tapi kalau misalnya kebesaran dan sebagainya, lebih baik jangan dikecilkan, biarkan saja. Jadi biar nanti karena memang pertumbuhan anak putra-putri juga lumayan cepat. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Jadi sekali lagi mohon maaf kepada Bapak Ibu yang tidak bisa kami jawab secara keseluruhan. Pada dasarnya monggo silahkan bisa dipersiapkan untuk kedepannya selama 2 bulan ke depan. Dan kami ingatkan tanggal 15 Juli, 15 Juli hari Sabtu untuk datang ke Ponpes Islam Wiriki mulai jam 7. Itu sudah datang atau hadir ke Ponpes Islam Fikri dan dilanjutkan agenda khutbah ta'aruf sampai dengan sebelum zuhur ya, jam 11.30 insya Allah sudah selesai. Itu saja yang kami sampaikan dan sekali lagi kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan penutup majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.